Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tahu Bunting akan mempresentasikan pitch idea untuk tugas KWU kami. Sebelum kita memulai presentasi ini, mohon untuk kita memperkenalkan diri dulu. Saya Anmita Rakesha Putri dengan NIM terakhir 182. Nama saya Rita Anabel Butar-Butar dengan NIM terakhir 151. Nama saya Gita Simbadika dengan NIM terakhir 174. Nama saya Priscilia Nurhanada dengan NIM terakhir 160. Nama saya Dianti dengan 3 NIM terakhir 198. Definisi, Hubun adalah inovasi makanan ringan yang menggabungkan tahu goreng berkualitas dengan isian suiran ayam sambal khas Indonesia. Produk ini dirancang untuk memberikan pengalaman kuliner yang kaya akan rasa, menghadirkan cita rasa gurih dan pedas dalam setiap gigitan, dan dengan tekstur tahu yang lembut di dalam dan renyah di luar, serta suiran ayam sambal merah yang pedas dan bumbunya meresap sempurna. Hubun menawarkan kombinasi rasa yang unik dan lezat. Keunikan dari Hubun tersebut terletak dari keberanian memadukan tahu yang makanan ringan yang sangat familiar di masyarakat dengan sambal merah yang pedas namun seimbang dengan gurihnya ayam. Setiap potongan Hubun tidak hanya mengenyangkan tetapi memuaskan selera dengan lapisan yang beragam mulai dari kelezatan tahu, suiran ayam yang juicy hingga sambal merah yang kaya akan rempah. Visi dan misi. Visi dan misi dari Hubun tersebut yaitu visi, menjadikan pionir dalam industri makanan ringan kreatif yang menggabungkan cita rasa tradisional Indonesia dengan inovasi modern, serta menjadi pilihan utama konsumen dalam menikmati cemilan tahu berkualitas tinggi dan lezat, baik di pasar lokal maupun internasional. Dan misinya, menghadirkan produk berkualitas tinggi, meningkatkan inovasi kuliner, menjaga standar keamanan dan kebersihan, dan membangun peluang untuk masyarakat. Jadi selanjutnya ada progres penjualan di minggu pertama. Yang pertama seperti terlihat dalam gambar yaitu pembelian bahan-bahan di pasar untuk persiapan produksi penjualan PO dan bazar. Yang kedua, persiapan bahan untuk dimasak seperti menyuir ayam, menyiapkan bumbu, dan persiapan dengan logo dan packagingnya. Terus yang ketiga ada isian tahu bunting dalam proses produksi. Yang keempat ada ayam suwir sudah matang. Ayam suwir yang sudah matang didiamkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tahu. Yang kelima ada proses memasukkan isian ayam suwir ke dalam tahu sebelum digoreng. Tahu dibaluri dulu dengan tepung lalu digoreng hingga kecoklatan. Yang keenam ada tahu bunting siap diperjualkan baik di bazar maupun pre-order yang sudah kita lakukan. Next, di sini ada progres penjualan untuk tahu bunting di minggu kedua. Yang pertama, seperti terlihat di dalam gambar itu, ada pembelian bahan untuk pre-order batch kedua. Yang kedua ada persiapan bumbu untuk ayam suwir. Yang ketiga ada proses pemasakan untuk isian tahu bunting. Yang keempat ada setelah proses pemasukan ayam suwir ke dalam tahu bunting siap digoreng. Yang kelima ada proses packaging. Yang keenam ada tahu bunting siap proses COD ataupun delivery. Untuk minggu kedua kita ngejual 10 bundle. Satu bundlenya tuh isi 3. Kemudian ada rekap penjualan. Pada penjualan pertama, kami menjualnya di Bazar Festival Ternak Tani dan melakukan pre-order pertama. Penjualan habis mencapai 108 pieces atau 36 bundling. Kemudian kami membuka pre-order kedua yang laku terjual hingga 10 bundling atau 30 pieces tahu bunting. Strategi pemasarannya, sistem penjualannya melalui pre-order, kemudian promosi melalui sosial media, Instagram seperti Instagram, X, dan WhatsApp, kemudian promosi langsung dari mulut ke mulut, kemudian mengikuti bazar untuk memperkenalkan produk secara langsung, dan membuat tester saat penjualan di bazar. Selanjutnya adalah rincian keuangan dari proses penjualan tahu bunting kami. Modal penjualan kami dibagi menjadi bahan-bahan dan juga alat untuk setiap proses penjualan dari mulai PO1, bazar, dan juga PO2. Adapun total modal penjualan di bahan yaitu Rp290.225 dan untuk alat Rp52.600. Kemudian untuk perhitungan HPP per unit atau harga pokok produksi dapat dihitung dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit produksi. Sehingga total dari modal penjualan yaitu Rp342.825 dibagi dengan tahu bunting yang telah kami produksi yaitu 140 biji sehingga dibagi menjadi Rp2.448.075 perak per pieces sehingga untuk perhitungan per bandelnya yaitu dikali 3 jadi
HPP per bundle adalah 7.346.025 perak. Kemudian untuk harga jual, di setiap tahap penjualan kami terdapat kenaikan harga. Yang pertama di PO1, harga jual kami tentukan adalah 14.000 per bundle dengan total order yaitu 11 bundle alias 33 pieces, dan pendapatan kotor yang kami dapatkan adalah 154.000. Kemudian di bazar, harga jual yang kami tetapkan adalah 15.000 per bundle, sehingga total order yang kami dapatkan adalah 25 bundle atau 75 pieces, dan pendapatan kotor yang kami dapatkan adalah Rp375.000. Kemudian untuk PO terakhir atau PO2, harga jual yang kami tetapkan adalah 16.000 per bundle, sehingga untuk total order yang kami dapatkan adalah 10 bundle atau 30 pieces. Jadi pendapatan kotor yang kami dapatkan pada PO2 adalah Rp160.000. Untuk pendapatan bersih secara keseluruhan, dapat dihitung menggunakan total penjualan dikurang modal yang telah kami gunakan. Sehingga pendapatan bersih yang kami peroleh dari seluruh penjualan kami adalah Rp346.175. Berikut merupakan testimoni yang kami dapatkan dari konsumen yang telah membeli produk kami, yaitu tahu bunting, sehingga dapat dilihat bahwa cukup banyak testimoni yang bersifat baik, feedback baik dari produk tahu bunting kami. Next adalah dokumentasi penjualan, mulai dari bazar, delivery PO1, dan juga PO2. Untuk evaluasi dari penjualan tahu bunting ini ada banyak request dari konsumen mengenai kepedasan produk tahu bunting, terus ada menjaga kualitas produk secara konsisten untuk menjaga kepercayaan konsumen, peningkatan promosi atau kegiatan pemesan melalui konten kreatif seperti testimoni pelanggan di Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya, dan biaya bahan baku yang relatif naik turun dan harga tiap tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya ada solusinya, yaitu melakukan riset pasar untuk memahami rasa yang lebih diminati oleh konsumen, misalnya mengembangkan tahu bunting dengan menyediakan level tingkat kepedasan. Terus memperketat quality control dengan pemilihan bahan baku yang berkualitas dan produksi yang terjaga kebersihannya. Setelah itu menggunakan konten interaktif seperti polling rasa di Instagram untuk mendorong keterlibatan langsung dari konsumen. Dan terakhir memiliki langganan tempat untuk membeli bahan baku. Next. Untuk rencana pengembangan bisnis tahu bunting, yaitu ada menambahkan variasi rasa baru untuk memperluas pasar, misalnya tahu pedas isi daging sapi, keju, sayuran, ataupun seafood. Terus menambahkan variasi tingkat kepedasan, mulai dari pedas sedikit pedas, pedas sedang, hingga sangat pedas. Dan terakhir ada inovasi menciptakan rasa baru dan kemasan yang lebih menarik, seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan yang mudah didaur ulang. Untuk penutupnya, dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berharga tentang cara mencari peluang usaha, bekerja sama dalam tim, serta memasarkan produk dengan kreatif. Melalui proses ini, pelaku bisnis akan belajar bagaimana mengidentifikasi peluang pasar, membangun sinergi dalam tim untuk mencapai tujuan bersama, dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat guna memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan penjualan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih.